Baik, kemudian arah dari pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini koreksi cukup dalam, level bullish-nya masih bertahan, kemudian koreksinya juga masih wajar, Pak Nafis? Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nafis Ganiaisanoka yang merupakan Investment Education Online Trading Officer PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Nafis, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik di sini Pak. Terima kasih sudah bergabung Pak dengan IDX Channel dan juga program Second Session Closing. Pak Nafis, langsung saja Pak, kita akan coba ulas terutama dari sisi teknikal Pak Nafis. Hari ini indeks harga saham gabungan mengalami koreksi cukup dalam setelah mencatatkan rally dan mencatatkan rekor berulang kali di beberapa pekan terakhir. Seperti apa analisis Anda? Pelemahan yang terjadi di atas 1%, intraday tadi sempat ke 8.900-an. Oke, baik. Menanggapi pergerakan IHSG yang hari ini ditutup minus 1,42% atau closingnya berada di level 9.004, yang dimana area ini merupakan area psikologis market, dan untuk support terdekat itu berada di level 8.800 hingga 9.000, dan IHSG sendiri masih berada di bullish channel, sedangkan untuk lower channelnya di kisaran 8.770. Namun jika area 8.800 ini tertembus, maka IHSG berpeluang untuk melemah menuju ke 8.770 hingga 8.800. Baik, itu untuk jangka pendek dan menengah, Pak? Ya, betul Pak. Baik, kemudian arah dari pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini koreksi cukup dalam. Level bullish-nya masih bertahan, kemudian koreksinya juga masih wajar, Pak Nafis? Ya, menurut saya masih wajar Pak, mengingat hari ini adalah mungkin hari aksi taking profitnya bagi para investor asing, yang dimana akibat dari sentimen global yang semakin memanas antara Amerika Serikat dengan beberapa negara di Eropa. Salah satunya adalah ancaman kenaikan tarif baru di kisaran 10 hingga 25% untuk beberapa sekutu NATO, dan juga sekitar tarif maksimalnya 200% untuk produk anggur asal Perancis. Baik, dari domestik hari ini Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan, Pak Nafis. Apakah ini sesuai dengan proyeksi sebelumnya? Ya, menurut saya Bank Indonesia mempertahankan suku bunga adalah salah satu kebijakan yang bagus, karena mengingat rupiah yang semakin melemah mendekati 17.000, yang dimana 17.000 ini adalah angka psikologis market, dan juga bisa bertambah fatal terhadap beberapa emiten, yang terutama emiten yang berfokus pada di ekspor impor. Baik, di sisi lain Pak Nafis, para investor masih menantikan data pertumbuhan ekonomi Indonesia full year 2025, kemudian kinerja full year 2025 dan kuartal keempat, dan juga pertemuan The Fed di akhir bulan ini. Seberapa besar dampaknya Pak di tengah penantian investor pasar modal? Oke, untuk mengenai itu saya rasa market Indonesia masih bullish, asalkan area supportnya itu di area 8.770 tidak sampai tertembus. Namun apabila area support itu tertembus, maka IHSG berpeluang untuk melemah menuju ke level 8.300. Seperti itu Pak. Baik, Pak Nafis, di sepanjang perdagangan hari ini pemberat datang dari sektor perindustrian Pak. Ada grup Astra, ASI dan WNTR hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, masing-masing di atas 10%. Dari sisi sentimen, Pak Nafis, ini sudah kita juga sampaikan tadi di topik pilihan, ini terkait juga dengan pencabutan izin anak usaha dari WNTR ini, terkait juga dengan kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan. Respon dari para investor hari ini cukup masif dengan banyak menjual dengan koreksi yang cukup dalam. Tapi bagaimana analisis Anda? Seberapa besar pengaruhnya terhadap WNTR dan juga Astra ketika salah satu tambangnya ditutup oleh pemerintah? Oke, terima kasih Pak David. Menanggapi tambak fundamental terhadap
UNTR terkait dengan pencabutan izin anak usahanya, yaitu PT Agincourt Resources yang merupakan salah satu pengelola tambang emas di Marta Bay. Seperti yang kita tahu bahwasanya tambang emas Marta Bay ini merupakan salah satu kontributor pendapatan serta laba bersih yang signifikan bagi United Tractor itu sendiri. Ya. Secara fundamental, operasional tambang Marta Bay ini selama ini memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerja segmen emas di UNTR, baik dari sisi pendapatan, arus kas, maupun diversifikasi bisnis di luar alat berat dan juga batu bara. Oleh karena itu, sentimen ini juga sangat berdampak terhadap pergerakan harga saham UNTR serta Astra International itu sendiri, Pak. Baik, langsung saja kita ke UNTR. Pak Nafis, hari ini melemah 14,93%, 27.200 penutupan. Analisis dan rekomendasinya untuk UNTR. Untuk UNTR sendiri, menurut saya masih berpotensi melemah menuju level 25.900, yang dimana area ini merupakan area support kuatnya, serta masih banyak sentimen negatifnya itu cukup kuat, dikarenakan volume hari ini yang sangat besar daripada volume sebelumnya, serta hari ini ditutup auto reject bawah di level 27.200. Rekomendasinya, Pak? Masih wait and see? Ya, masih wait and see, Pak. Baik. Selanjutnya untuk Astra International, Pak, hari ini juga tertekan dalam sebagai induk. Nanti juga Astra tampaknya juga terdampak ketika kinerja UNTR juga mengalami penurunan, potensi penurunan maksudnya ketika dari izin tambang anak usahanya juga dicabut. Hari ini IC juga mengalami pelemahan yang cukup dalam. Analisis dan rekomendasinya untuk ICI? Oke, untuk Astra International ini hari ini rebound di area Fibonacci retracement 61,80%, yang dimana Fibo ini merupakan golden ratio di level 6.300 dan sesuai dengan harga low intraday hari ini. Untuk support terdekatnya berada di level 6.125 hingga 6.650. Dan untuk volume transaksi hari ini sangat besar daripada hari sebelumnya. Mungkin saran dari saya adalah untuk wait and see terlebih dahulu, jika mungkin breakdown dari area 625 kita bisa tunggu di level 5.575. Baik, penutupan hari ini di 6.600, melemah cukup dalam di 9,28%. Titik terendah tadi di 6.300 pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Nafis, menarik, nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat beberapa saham pilihan yang Anda rekomendasikan